Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya dari Bapak dan Ibu ya. Selamat datang pada acara pengabdian masyarakat yang alhamdulillah dapat terselenggara pada hari ini, Sabtu 17 April 2021. Oke, nah judul Abdi Mas hari ini seperti yang sudah disampaikan mungkin dapat dilihat juga di kemarin ya sudah ada link pendaftaran yaitu sosialisasi penerapan PSAK 109 pada lembaga zakat infak sedekah Samsul Ulum atau Lazisu ya dalam upaya peningkatan akuntabilitas publik. Oke, baik, perkenalkan saya Tri Utami Lestari yang akan memandu jalannya kegiatan online Abdi Mas hari ini. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fatur Rahman selaku Manajer Administrasi dan Keuangan dari Lazisu. Betul ya, Bapak? Ya benar, Pak. Iya, alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Kemudian saya ucapkan juga kepada para pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Hilda Salman Said, SE, MSI AKCA CPA, dan Ibu Dr. Wiwin Aminah, serta Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya yang telah hadir pada kegiatan Abdi Mas hari ini. Jadi walaupun kegiatan ini dilakukan secara online, namun diharapkan tidak mengurangi semangat kita ya Bapak Ibu semua ya, untuk memperoleh tambahan ilmu di hari Sabtu yang cerah ini. Kalau di daerah saya sih cerah gitu. Mudah-mudahan sama juga ya di daerah Bapak dan Ibu juga. Oke. Baik, nah sebelum mulai acara alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kepada Bapak dan Ibu, dipersilahkan. Baik, jika sudah selesai acara selanjutnya, kita adakan sesi foto bersama dulu mungkin Bapak Ibu ya. Jika berkenan, silahkan untuk open cam dulu ya. Baik, kepada panitia, tolong dibantu ya untuk pengambilan foto bersamanya. Oke, baik, di sini mungkin hanya ada satu slide ya Bapak Ibu ya. Baik, apakah untuk ya. satu, dua, tiga. Jadi satu, dua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin kita akan langsung saja kepada materi yang akan disampaikan oleh para pembicara kita, Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kembali. Terima kasih. Oke, siap. Halo, apakah suara saya masuk? Masuk nih, bisa. Ya. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Ya, baik Bapak dan Ibu semuanya, selanjutnya mungkin kita akan langsung saja ya simak pemaparan materi hari ini ya, materinya luar biasa sekali dari kedua pembicara kita, yaitu ada Ibu Hilda dan Ibu Dr. Wiwin. Nah, nanti jika ada Bapak dan Ibu pada waktunya ingin bertanya, silahkan boleh tinggalkan pertanyaannya pada kolom chat, begitu. Ya, baik untuk pembicara pertama kita langsung saja kepada Ibu Hilda Salman Said, SE MSI AKCA CPA. Kepada Ibu Hilda dipersilahkan. Terima kasih Bu Tri waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Fatur Rahman ya yang telah memperkenalkan kami dari FEB untuk bisa menjalankan sosialisasi tentang PSAK ya, tentang standar akuntansi keuangan sebagai sarana untuk akuntabilitas publik dari lembaga zakat. Ini mungkin nanti kita santai saja ya, semacam apa ya, pengenalan untuk
standar akuntansi, dan ini nggak ribet-ribet banget ya untuk akuntansinya, santai gitu ya. Kalau biasanya kalau orang kan bicara akuntansi itu kayaknya pusing gitu ya, tetapi ini tidak, ini adalah akuntansi yang nikmat gitu ya. Sambil kita jadi nanti ya karena kita hanya sosialisasi, jadi pengenalan tentang kenapa lembaga zakat diharuskan ya, tidak mengatakan diwajibkan ya untuk menyusun laporan keuangan ya. Baik, dengan tidak memperpanjang waktu, saya langsung saja nanti masuk ke materi dan kita sih bebas untuk berdiskusi. Maaf Putri, saya dijadikan host ini untuk. Terima kasih Putri. Mangga Bu. Ya, makasih Putri. Bisa terlihat PPT saya. Sudah Bu. Mangga. Baik, ini kami memilih tema sosialisasi penerapan PSAK 109 pada lembaga zakat, infak, dan sedekah Samsul Ulum Lazisu dalam upaya peningkatan akuntabilitas publik. Nah, di sini kita pertama kali terlebih dahulu untuk mengenali istilah akuntabilitas ya, accountability, akuntabilitas familiar, cukup sudah lazim ya di kita untuk mendengar istilah akuntabilitas publik gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dikatakan dengan akuntabilitas itu? Di sini ada beberapa para ahli mendefinisikan yaitu sebagai suatu pertanggungjawaban, ya, pertanggungjawaban dari pihak pelaku ya atau aktor di sini diistilahkan atas semua sumber daya yang berada di bawah pengaturan atau pengendaliannya kepada pihak lain. Jadi di sini ada pelaku yang menjalankan akuntabilitas, ya, yang menjalankan suatu pertanggungjawaban, kemudian yang dia pertanggungjawabkan itu merupakan sumber daya, suatu sumber daya yang berada di bawah pengaturan dan pengendaliannya kepada pihak lain. Ya. Kepada pihak lain di sini diistilahkan sebagai forum. Kemudian juga ada definisi yang lain, itu merupakan suatu etika yang menghubungkan berbagai macam pelaku dengan yang mewakilinya. Nah, kalau kita lihat secara breakdown sederhananya dalam suatu akuntabilitas ini ada tiga komponen ya. Who is accountable? Siapa yang menjadi pihak yang menjalankan akuntabilitas tersebut. Kemudian for what they are accountable. Atas apa mereka bertanggung jawab, atas apa. Kemudian to whom they are accountable. Ya, kepada siapa mereka bertanggung jawab. Accountability seringkali kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pertanggungjawaban. Walaupun nanti diserap di bahasa Indonesia sebagai akuntabilitas ya. Nah, sekarang kita melihat dari sifat entitas ya, entitas yang bergerak dalam suatu sistem perekonomian itu ada entitas non-laba dan ada entitas laba. Dan kita lihat bahwa entitas non-laba ini adalah entitas yang beroperasi, yang bergerak mencapai tujuannya, tetapi tujuannya itu bukan untuk memperoleh laba, gitu ya. Bukan memperoleh laba. Sementara kalau entitas laba itu tujuannya adalah beroperasi untuk mencapai maksimal laba. Nah, di sini biasanya kita lihat perusahaan-perusahaan gitu ya maunya laba yang maksimal. Nah, ini adalah merupakan ciri dari entitas laba. Kemudian entitas non laba itu tidak ada kepemilikannya ya, tidak ada yang memiliki. Sementara kalau entitas laba itu adanya kepemilikan. Kepemilikannya itu jelas.
entitas non-laba itu biasanya tujuan mereka adalah memaksimalkan melayani kebutuhan masyarakat. Sementara untuk entitas laba itu memaksimalkan kesejahteraan pemiliknya. Kemudian sumber dari pendanaan, ya sumber dana dari operasionalnya kedua entitas ini. Untuk entitas non-laba itu sumber dananya adalah donasi-donasi baik masyarakat ataupun dari pemerintah, gitu ya, dari berbagai pihak sebenarnya. Kemudian sumber dana untuk entitas laba itu berasal dari pemilik. Kemudian entitas non-laba itu pertanggungjawabannya kepada publik, kepada sosial, kepada masyarakat. Sementara entitas laba itu pertanggungjawabannya adalah kepada pemegang saham atau pemilik, kepada sesuai dengan tadi sumber dananya, gitu ya. Nah, bentuk-bentuk entitas non-laba itu sendiri secara garis besar itu dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu entitas non-laba pemerintah, ya, di mana kita lihat pemerintah itu kan tujuannya bukan mencari memaksimalkan laba, ya. Kemudian juga tujuannya adalah untuk melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Nah, pemerintahan ya ini sesuai dengan bentuk pemerintahan. Kalau di kita ada pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan satker dan unit-unit yang berada di bawah pemerintahan. Kemudian entitas non-laba itu selain pemerintahan itu adalah swadayanya masyarakat, ya, lembaga swadaya masyarakat, di mana mereka bergerak, ya, LSM ini bergerak dalam juga mendukung, ya, mendukung pencapaian, ya, mendukung tersedianya kebutuhan masyarakat, baik di sisi kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, ataupun ya, atau charity. Nah, dalam hal ini kita bergerak menuju ke lebih dalam ke arah lembaga amal atau charity, karena ini berkaitan dengan lembaga kita, Lazisu. Nah, dari sifat kegiatan lembaga amal itu sendiri sehari-harinya berkegiatan melakukan penggalangan dana atau biasa diistilahkan dengan fundraising, menggalang dana dari masyarakat, dari para donatur-donatur yang mempercayakan dananya untuk dikelola, ya, untuk dikelola, kemudian disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, disinilah kita melihat bagaimana pentingnya akuntabilitas itu ada pada lembaga amal, karena dia melakukan entitas yang melakukan penggalangan dana masyarakat, ya, dana-dana masyarakat, karena adanya unsur percaya, gitu ya. Kemudian juga ada unsur membantu. Unsur membantu artinya bisa saja si pemilik dana, donatur, ya, tidak mampu menjangkau suatu lapisan masyarakat tertentu, sementara lapisan masyarakat tersebut membutuhkan bantuan, sehingga terjadinya fungsi intermediaris, ya, fungsi perantara antara para donatur dengan para masyarakat yang membutuhkan. Nah, inilah kenapa akuntabilitas menjadi penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan lembaga amal. Nah, pentingnya akuntabilitas lembaga amal itu diantaranya, ini hanya diantara saja, ya, secara garis besar itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, ya. Semakin percaya masyarakat kepada suatu lembaga amal, maka masyarakat akan semakin tergerak hatinya untuk menyalurkan donasi, kemudian memperluas jaringan atau mitra. Lembaga amal itu mitranya akan banyak, ya, mitranya apakah itu donatur ataupun penerima manfaat ataupun pihak ketiga lainnya yang sama-sama tujuannya adalah untuk mendukung kebermanfaatan kepada masyarakat. Nah, semakin akuntabel suatu lembaga amal, maka jaringan atau mitra kerjasamanya pun akan diharapkan semakin luas. Kemudian yang tentu menjadi tujuan utama dari berdirinya suatu lembaga amal adalah agar kemanfaatannya semakin bertambah
dirasakan oleh masyarakat. Nah, apa sih alat dari akuntabilitas tersebut? Ya? Akuntabilitas itu dapat berbentuk akuntabilitas keuangan, dapat berbentuk akuntabilitas manajerial, tapi baik kedua-duanya dapat dicerminkan oleh suatu alat, suatu tools, financial report. Nah, financial report ini bisa saja bermacam-macam, ya, pelaporan keuangannya bisa bermacam-macam, artinya sesuai dengan kebutuhan dari lembaga-lembaga tersebut, ya. Namun adanya suatu standar, ya, suatu standar penyeragaman, ya, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, lembaga amil zakat infak sedekah atau lazis, disingkat lazis gitu ya, sifatnya memenuhi sebagai entitas non-laba, ya, di mana menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana masyarakat. Namun ada satu landasan utama yang menjadi dasar lembaga amal lazis ini, ya, adalah berlandaskan syariat Islam. Ada banyak lembaga amal, ya, lembaga amal umum ataupun lembaga amal berdasarkan agama-agama tertentu. Nah, kalau lembaga umum mereka beroperasi itu hanya mengikuti standar atau ketentuan dari para donaturnya mau seperti apa, atau para ingin menyalurkan dalam bentuk program-program seperti apa gitu ya. Namun ciri khas dari lembaga amil zakat infak sedekah adalah merupakan entitas non-laba yang bergerak di bidang amal yang berlandaskan syariat Islam. Artinya berlaku aturan-aturan agama Islam dalam menjalankannya. Nah, dua hal ini, ada dua hal gitu ya, dua hal yang akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan dari lembaga zakat. Yang pertama tentunya adalah syariat Islam. Ya, saya di sini tidak akan terlalu fokus untuk menjelaskan syariat Islam. Saya yakin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian itu paham ya, zakat itu nanti disalurkan kepada asnaf yang 8 gitu ya, yang dimana ada ayat-ayat Al-Quran yang menentukannya, sehingga kepatuhan terhadap ayat Al-Quran ini akan mempengaruhi kepada penyajian laporan keuangan. Nah, kemudian standar pelaporan keuangan. Nah, standar pelaporan keuangan untuk lembaga zakat itu ada minimal ada dua gitu ya, ada dua yang boleh dikatakan mandatory ya, yaitu standar pelaporan keuangan yang dibentuk yang disusun oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, di mana IAI ini memang lembaga asosiasi profesi akuntan untuk akuntan Indonesia yang mengatur standar-standar pelaporan keuangan di semua jenis entitas yang ada di Indonesia. Ya, ini disebut sebagai standar akuntansi keuangan. Nah, di Indonesia itu ada standar akuntansi keuangan umum dan ada standar akuntansi keuangan syariah. Nah, untuk lembaga zakat ini diatur di dalam standar akuntansi keuangan syariah. Nah, ini sekilas tentang standar pelaporan keuangan yang disusun oleh IAI, di mana untuk lazis ini punya standar aturan tertentu. Nah, kita cukup lega dan senang karena adanya pengaturan standar ini dari IAI itu sudah ada, sehingga lembaga-lembaga zakat sudah punya pedoman untuk menyusun laporan keuangannya. Kemudian lembaga berikutnya yang juga meminta pelaporan dari lembaga zakat itu adalah dari Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, yang merupakan regulator untuk
LAS ya, untuk LAS dan BAS di Indonesia ya. Jadi untuk Basnas itu biasanya mereka meminta pelaporan, walaupun standar pelaporannya tidak seperti PSAK, tetapi mereka meminta pelaporan bulanan ya dari aktivitas lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Berikutnya, silakan kalau misalnya ada yang ditanya boleh untuk raise hand ya, kita diskusi. Nah, berikutnya saya masuk kepada lebih khusus memperkenalkan tentang PSAK 109, yaitu akuntansi zakat dan infak sedekah. Ya, di mana ini menjadi bagian dari standar akuntansi keuangan syariah. Tujuan dari PSAK 109 adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak sedekah. Ruang lingkupnya berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak sedekah. Nah, di sini muncul istilah amil. Amil merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah sebagai kegiatan utamanya. Di mana amil ini sendiri juga sudah tercantum di dalam Al-Quran sebagai asnaf yang 8 yang juga memperoleh bagian dari zakat. Ya. Komponen laporan keuangan dari Lazis, ya, yang pertama adalah laporan posisi keuangan, kemudian laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan di sini ada laporan perubahan dana, di sini terbagi ke dalam 3 ya, terbagi ke dalam 3, di mana 3 ini adalah merupakan kegiatan utama dari sebuah lazis ya. Jadi nanti laporan perubahan dananya itu terbagi dari laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak sedekah, dan laporan perubahan dana amil. Ini kita lihat pertama, laporan posisi keuangan. Ini laporan posisi keuangan itu menampilkan adanya aset, kewajiban, kemudian saldo dana. Kita lihat ini ada saldo dana terbagi ke dalam 3, saldo dana zakat, dana infak sedekah, dan dana amil. Nah, inilah dari saldo dana ini kita akan melihat bagaimana perubahannya, bagaimana penerimaan dan penyaluran. Kita lihat ke bagian ilustrasi yang kedua, bentuk laporan yang kedua itu laporan perubahan dana. Ya, di mana tadi ada 3 ya, ada 3 perubahan dana. Yang pertama dana zakat. Kita lihat komponen dari dana zakat di sini adalah kita melihat bagaimana berapa besarnya penerimaan zakat, kemudian kepada siapa saja disalurkan, gitu ya. Nah, kita perhatikan pertama penerimaan dari muzaki ya. Di sini lihat muzaki entitas, muzaki individual. Nah, ini bisa saja nanti penerimaan ini dikembangkan lebih lanjut lagi, penerimaan zakat fitrah gitu ya. Kemudian penerimaan zakat profesi, kemudian penerimaan zakat perdagangan, zakat pertanian. Jadi ini bisa dikembangkan. Ini hanya sebagai contoh format saja bagaimana laporan perubahan dana zakat itu ditampilkan untuk sisi penerimaannya. Berikutnya kita lihat bagian penyaluran. Bagian penyaluran ini mengikuti sebagaimana ajaran Islam ya, syariat Islam telah mengatur bahwa zakat itu merupakan merupakan suatu bentuk amal ya, kutipan agama gitu ya, yang diwajibkan. Zakat merupakan wajib gitu bagi umat Islam, merupakan salah satu dari rukun Islam sehingga hukumnya adalah wajib. Kalau wajib berarti tidak berzakat, berarti kita berdosa. Ya, mengikuti ketentuan-ketentuan agama, telah mencukupi nisab, telah mencapai haul waktunya, gitu ya. Kemudian berapa ketentuannya. Nah, kemudian juga ketentuan penyalurannya kepada siapa. Penyalurannya ada 8, yaitu saya yakin semuanya sudah paham, yaitu di sini diurutkan yang pertama amil, fakir, miskin,
Rikob, Gharim, Mu'allaf, Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Nah, ini di laporan perubahan dana ini disajikan secara jelas, ya, secara eksplisit. Ya, Amil dapat berapa, fakir miskin disalurkan berapa, ini fakir miskin digabungkan, ya, boleh dipisah, boleh digabungkan, ya, karena seringkali dalam prakteknya definisi antara fakir dan miskin ini kadang-kadang rancu, jadi dasar itu digabungkan. Tetapi tidak masalah, mau dipisah juga boleh-boleh saja, gitu ya. Kemudian Rikob berapa disalurkan, Gharim, Mu'allaf, Sabilillah, Ibnu Sabil. Nah, kemudian ini ditotalkan, kemudian ini ada alokasi pemanfaatan aset kelolaan. Ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, dari sini akan terlihat pada saat kita menandingkan penerimaan dan penyaluran khusus untuk zakat, maka akan terlihat surplus atau defisit. Kemudian berapa saldo sebelumnya, kemudian saldo akhir. Nah, angka ini masuk ke laporan posisi keuangan. Berikutnya pada bagian dana infak sedekah juga demikian, adanya pada penerimaan dan penyaluran. Nah, untuk infak dan sedekah, ini pembagiannya adalah dari terikat dan tidak terikat. Jadi, lembaga zakat itu akan menerima infak sedekah dari para donatur, itu bisa saja ini terikat dan tidak terikat adalah berdasarkan dari niat si donatur, ya, dari niat donatur. Biasanya lembaga zakat itu sudah punya program, gitu ya, sudah punya program. Misalnya program Ramadan, kemudian program beasiswa, gitu ya. Nah, ketika seorang donatur menyalurkan infak sedekahnya kepada melalui lembaga zakat, kemudian dia membebaskan lembaga tersebut untuk menyalurkan kemana saja, maka ini kategorinya adalah infak sedekah tidak terikat. Namun ketika donatur menginfakkan dananya dan menyatakan bahwa ini untuk beasiswa, gitu ya, maka itu merupakan penerimaan infak sedekah terikat. Nah, untuk infak dan sedekah ini merupakan sumbangan, ya, donasi menurut Islam yang tidak wajib, ya, tidak wajib, sunnah, sehingga ketentuannya juga tidak seketat dari zakat, gitu ya. Jadi ini lebih fleksibel, ya. Namun walaupun ini sunnah, tetapi tetap kita tetap bertujuan untuk semakin banyak memberi, semakin banyak yang menerima manfaat, akan semakin insya Allah mudah-mudahan akan semakin memperoleh kebaikan dan keberkahan buat kita. Kemudian untuk penyaluran, nah penyaluran dari dana infak dan sedekah ini juga diperkenankan, ya, untuk amil yang mengelola itu untuk memperoleh manfaat, menjadi penerima manfaat, gitu ya. Dan ini diperkenankan oleh agama. Kemudian infak sedekah, berapa penyaluran infak sedekah terikat, berapa infak sedekah tidak terikat. Nah, kemudian total penyaluran sehingga diperoleh surplus atau defisit dari dana infak sedekah, kemudian saldo awal dan saldo akhir yang nanti akan masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, ini adalah dua laporan perubahan dana yang dana-dananya diterima dari para donatur yang kemudian mereka titipkan kepada Lazis. Nah, berikutnya bagian yang ketiga adalah bagian dari dana amil. Nah, bagaimanapun amil merupakan lembaga resmi, ya, lembaga resmi yang memang dibentuk khusus untuk melakukan penyelenggaraan. Tujuannya adalah apa? Adalah agar kebermanfaatan zakat, infak, dan sedekah ini semakin luas, ya. Karena kalau kita secara agama memang memperkenankan kita langsung menyalurkan kepada yang membutuhkan, tetapi juga agama memperkenankan untuk kita menitipkan kepada lembaga resmi, lembaga amil, ya, untuk semakin memperluas jangkauan dari kebermanfaatan dari zakat infak sedekahnya umat Islam.
Nah, ini adalah kenapa juga ya Amil itu penting keberadaannya, karena mereka memang secara profesional mereka menerima dan mengelola dan kemudian menyalurkan dana-dana yang sudah terkumpul. Nah, Amil di sini penerimaannya adalah dari alokasi dari dana zakat dan alokasi dari dana infak sedekah. Nah, untuk bagian Amil dari dana zakat biasanya lembaga pada umumnya ya akan mengambilnya itu biasa rata-rata 12,5% gitu ya, karena menganggap 8 asnaf itu. Namun untuk infak dan sedekah ini biasanya juga lembaga zakat mereka lebih fleksibel, karena bagaimanapun jerih payah profesi Amil itu layak untuk diberikan semacam penghargaan. Nah, kemudian penerimaan lainnya ini bisa apakah dari donatur sendiri yang ingin langsung memberikan hadiah atau sedekah yang khusus memang untuk Amil. Ya. Nah, penerimaan dana Amil ini kemudian digunakan untuk operasional sehari-hari. Penggunaannya adalah apa? Ya berupa beban pegawai, beban penyusutan aset, beban umum, dan administrasi lain-lainnya. Nah, kemudian diperoleh surplus atau defisit, kemudian saldo awal dan saldo akhir. Nah, ini tiga angka dari saldo dana ini akan menjadi masuk ke laporan posisi keuangan pada bagian saldo dana. Nah, berikutnya ini dari sisi aktivitas lazis ya, tadi sudah dijelaskan juga bahwa aktivitas lazis menerima zis, mengelola zis, menyalurkan zis ya. Dan kegiatan ini harus mengikuti sesuai dengan syariat Islam. Nah, pelaporannya bagaimana? Pelaporannya itu mengikuti PSAK 109. Nah, tentu di sini kita mengenali terlebih dahulu bagaimana menyusun laporan. Proses apa yang terjadi dalam penyusunan laporan keuangan. Sebagaimana halnya entitas umum lainnya, LAS ya, lembaga amil zakat itu lazis itu akan melakukan transaksinya tentu dengan membuat bukti-bukti transaksi, kwitansi gitu ya, bukti tanda terima, bukti transfer dan segala macam. Kemudian bukti-bukti penyaluran sudah diterima oleh penerima manfaat ya. Nah, bukti-bukti transaksi ini dikumpulkan kemudian masuk ke dalam suatu proses akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan. Nah, kemudian berikutnya jika laporan keuangan telah disajikan, maka lembaga zakat dapat memasuki tahap berikutnya, yaitu proses audit. Ya. Proses audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik independen, ya, yang akan melakukan proses audit memverifikasi laporan keuangan ke bukti transaksi. Ini sesuai dengan perkembangan lazis saja. Ini secara umum dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dari lazis. Nah, pada proses penyusunan laporan keuangan ini catatan yang pertama yang kita butuhkan terlebih dahulu adalah adanya buku mutasi kas. Buku mutasi kas ini apakah itu kas kecil atau kas besar atau buku bank gitu ya. Nah, kemudian dari buku mutasi kas ini menjadi sumber utama, inilah nanti yang diproses lebih lanjut secara akuntansi, apakah mau menggunakan software akuntansi atau menggunakan Excel biasa diolah dengan rumus-rumusnya ataupun ataupun mau manual juga tetap bisa. Tetapi pada intinya adalah sumber dari penyusunan laporan keuangan adalah dari buku mutasi kas. Kita mengenal sedikit tentang akuntansi ya. Persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Jika mengikuti dengan lembaga zakat, maka ekuitasnya adalah dalam bentuk saldo dana.
Nah, persamaan akuntansi pengembangannya adalah aset sama dengan liabilitas tambah saldo dana. Ini nanti yang tercermin di dalam laporan posisi keuangan yang tadi sudah ditampilkan di depan. Kemudian ditambah dengan penerimaan dikurangi penyaluran yang dilaporkan pada laporan perubahan dana. Jadi ini adalah dua laporan utama gitu ya. Tadi ada 5, walaupun bukan berarti 2 ini yang utama yang lain diabaikan, bukan. Tetapi ini adalah menjadi dua sumber, dua laporan keuangan yang pertama kali disajikan ketika proses akuntansi itu diselesaikan. Proses akuntansi itu sendiri dimulai dari sistemnya ya. Proses akuntansi berada dalam suatu sistem yang dijalankan dalam suatu sistem yang biasa dimulai dari chart of account, pembentukan chart of account ya. Mungkin kalau ada adik-adik di sini yang dari akuntansi tentu sudah memahami ya. Kemudian transaksi yang didukung oleh bukti transaksi, jurnal, kemudian neraca saldo, laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini dan ada pendukungnya ya, bisa berupa daftar aset tetap, daftar piutang, daftar kewajiban. Kemudian dalam keseharian pengendalian internal yang perlu diperhatikan adalah adanya pemisahan rekening zakat, infak, sedekah, dan amil, pengeluaran menggunakan cek, penyaluran masing-masing dana diambil dari sumber masing-masing dana tersebut, sehingga akan terlihat penerimaan dan penyalurannya itu di bagian mana gitu ya, mutasi bank, kemudian kas di tangan secara berkala di cash opnam, pemisahan fungsi pencatatan, pemegang aset, dan otorisasi. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Apa Bu Tri, apa tanya jawab atau nanti dulu dilanjut Bu Wiwin dulu? Mungkin dilanjutkan dulu saja Ibu ya, ya. Oleh pemateri yang kedua. Baik, mungkin untuk Bu Wiwin akan berbicara secara teknis penyusunan laporan keuangan. Baik, saya kembalikan Bu Tri. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Hilda atas pemaparannya. Bagaimana Bapak dan Ibu terkait dengan akuntansi? Biasanya suka pusing-pusing gitu ya dengar akuntansi. Semoga tidak ya gitu. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya terkait dengan teknis ya, pencatatannya akan disampaikan oleh Ibu Dr. Wiwin Aminah. Kepada Ibu Wiwin dipersilahkan. Baik, terima kasih. Neng bisa Neng aja ya yang share itu share screen-nya. Oh, mangga Ibu, sebentar. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini, pada bulan yang penuh berkah, bulan yang mulia, bulan yang agung, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul, bersilaturahim, berbagi ilmu. Sholawat dan salam semoga tercurah pada junjungan agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Pak Fatur Rahman sebagai manajer administrasi dan keuangan Lajisu. Yang saya hormati Bu Hilda, Bu Tri, sama-sama sebagai pemateri dan anggota dari Abdimas, juga yang saya banggakan, saya sangi Mbak Frizky dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan akuntansi. Yang saya muliakan, yang saya banggakan para peserta Abdimas, sosialisasi penerapan PSAK 109 pada Lembaga Zakat, Infak, dan Sedekah Samsul Ulum. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama sharing dan betul, santai saja seperti Bu Hilda gitu ya. Walaupun kami dosen cenderung seperti mengajar, namun tidak menutup kemungkinan Bapak, adik-adik sekalian, mungkin ini kebanyakan milenial ya. Bapak dan Ibunya mah tidak ada, kayaknya kita saja. Santai saja, nanti pertanyaan mungkin bisa di chat atau nanti dikawal atau dimoderatori oleh Ibu Tri. Baik, silakan nih.
Ibu punten ini tadi bisa. mic hostnya ke Ibu. Oh ya Ibu sudah. punten, Jadi Ibu saya langsung bisa share screen aja ya. bisa Ibu. Punten Ibu. Siap. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita mulai dan kalau misalnya kalau pertanyaan silahkan dicatat dan nanti disampaikan ke Bu Tri ya. Oke, izin share screen dulu. Oke, Bapak dan Ibu sudah kelihatan ya? Ibu. Ya, baik. Oke, saya akan menyampaikan tadi sebetulnya sudah disampaikan secara terang benderang dan gamblang oleh Ibu Hilda sebagai landasan keilmuan. Semoga menjadi tambahan pengetahuan, pengayaan untuk adik-adik sekalian ya. Dan insya Allah saya akan bawakan adalah prakteknya gitu. Bagaimana Mas, Mbak nanti untuk menyelenggarakan pencatatan ini. Nah, seperti tadi disampaikan oleh Ibu Hilda bahwa pencatatan itu begitu pentingnya ya Mas sama Mbak. Jadi karena manusia itu kena lupa sehingga tidak bisa kita adanya hanya di kepala kita gitu ya, ada di awang-awang gitu. Pasti ada lupanya. Nah, oleh karenanya segala sesuatu itu harus dicatat. Apalagi ini mengenai amanah yang diemban oleh Bapak dan Ibu. Ini adalah merupakan amanah zakat, sedekah dan infak yang oleh para muzaki dititipkan di lembaga Anda untuk disalurkan. Oleh karenanya pencatatan harus dilakukan dengan sangat teliti, sangat seksama gitu. Menurut hemat saya melebihi dari pengelolaan di perusahaan begitu ya. Karena ini sebetulnya adalah bagaimana amanah itu bisa sampai kepada para haknya gitu ya, para punya hak terhadap apalagi oleh zakat ya 8 asnaf itu. Nah, kemudian ada berapa sih yang sederhananya begitu ya? Walaupun sebetulnya kalau secara akuntansinya jauh lebih banyak dari yang di sini ada 3. Nah, yang pertama adalah buku pemasukan dan pengeluaran. Ini begitu pentingnya. Jadi Bapak dan Ibu nanti berapa sih misalnya per bulan atau per minggu atau harian, Anda harus catat ya hariannya. Berapa sih yang diterima dari para muzaki, apa bentuknya, kemudian lengkap dengan nama tanggal begitu. Jadi misalnya dari Pak Amir ini adalah zakat mal, tanggal berapa dan berapa besarnya, kemudian Anda paraf gitu. Nah, ini merupakan catatan hariannya yang menjadi nanti secara periodically Mas sama Mbak membuat laporannya begitu ya. Nah, demikian juga saat pengeluaran. Jadi ketika pengeluaran pun Mas sama Mbak harus dengan teliti mencatatnya, tanggalnya, kemudian kapannya, dan usahakan dalam buku catatan pengawasan Anda untuk pengeluaran itu harus ada tanda tangan si penerima. Selain bukti kwitansi yang ditandatangan oleh si penerima. Hal ini kenapa? Seperti tadi Ibu Hilda sudah penekanan dari awal bahwa sebagai bahan akuntability dari Anda kepada masyarakat yang punya kepentingan, Anda bisa bertanggung jawab karena yang bukti yang di dalam akuntansi, bukti yang paling dihargai atau bukti yang paling utama adalah bukti yang eksternal itu. Eksternal itu dalam artian ada pihak siapa sih yang terlibat di dalam hal ini adalah para asnaf gitu ya. Nah, siapa sih asnaf ini gitu. Nah, ini ya harus harus tertera dengan identitasnya. Jadi nanti pada saat Anda menyerahkan itu Anda mintakan tanda tangan di kwitansi penerimaan di mereka dan juga identitas ya
boleh KTP, boleh SIM atau apalah bentuknya, yang penting bahwa ketika suatu saat ada pemeriksaan atau ada yang ingin diketahui kepada siapakah ini tersalurkan, Anda bisa men-trace back-nya atau menelusurinya. Itu tadi hubungannya dengan akuntabilitas. Jadi karena amanah yang dipegang oleh Anda para pengelola Lazis ini luar biasa, maka pengelolaannya pun ya harus sedemikian rupa sehingga bisa kepercayaan itu terbentuk begitu ya, itu penting. Kemudian yang kedua, kenapa harus ada buku hutang? Saya alhamdulillah dikasih informasi dikasih ilmu dari Bu Hilda bahwa Lazis itu pun menerima bentuknya wakaf gitu. Namun pencatatannya ketika ada muwakif yang menyerahkan wakafnya, dicatatnya adalah sebagai titipan atau dengan kata lain hutang. Karena ini akan salurkan pada lembaga yang memang menyelenggarakan, umumnya kan untuk kepentingan umum ya. Wakaf itu biasanya bentuknya pembangunan masjid, pembangunan asrama, pembangunan jalan dan sebagainya. Jadi dan pada umumnya juga itu merupakan aset tetap, walaupun sebetulnya ada juga ya wakaf Al-Quran. Kemudian saya tidak tahu nih kalau misalnya ada yang tapi umumnya wakaf itu kan jangka panjang ya. Jadi biasanya dalam bentuk aset tetap biasanya yang lebih dari sebulan begitu atau lebih dari setahun. Kalau misalnya ada yang menyerahkan wakaf uang, nah wakaf uang pun biasanya peruntukannya adalah untuk jangka panjang tadi, misalnya untuk pembebasan tanah, untuk pembangunan asrama tahfiz, misalnya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan jalan dan sebagainya. Nah, ini sesuai dengan PSAK 109 dicatatnya di kolom hutang gitu ya. Jadi emang harus Anda pisahkan, walaupun nanti di kas pemasukan diterima uang, kemudian Anda catat ini sebagai wakaf sehingga itu namanya buku hutang. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya buku inventaris barang. Untuk apa buku inventaris barang ini? Adalah untuk mencatat seluruh peralatan dan perlengkapan yang dipunyai oleh Lazis ya. Katakanlah Lazis punya laptop, punya desktop, punya meja tulis misalnya. Kemudian punya satu set furniture gitu ya misalnya. Nah, ini punya brankas misalnya. Ini harus dicatat dalam buku inventaris barang. Nah, ini adalah dasar untuk mencatat Anda membuat laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet ya. Nah, di situ isinya adalah kekayaan atau aset atau aktiva yang dipunyai oleh Lazis. Nah, sehingga semuanya harus tercatat ya, baik yang berupa peralatan yang jangka panjang maupun perlengkapan yang habis dalam 1 bulan misalnya, mau itu kertas, mau itu klip, Anda punya bukunya sehingga hal ini pun ujungnya adalah untuk akuntabilitas. Contoh misalnya Anda membeli satu rim kertas HVS gitu ya. Nah, pembelian itu tanggal berapa, kemudian siapa yang mengambil dan memakai, harus jelas itu di dalam buku pengawasannya. Jadi apa sih ini? Ini pembelian satu rim. Kemudian pemakaian, ini harus ada bukunya juga. Oh, dipakai misalnya pekan ini dipakai 10 lembar membuat undangan misalnya. Pekan depan misalnya ini dipakai 100 lembar membuat untuk misalnya ada kajian apa kemudian diperbanyak gitu ya. Bisa seperti itu gitu. Nah, jadi dengan kata lain inventaris barang ini harus Anda kontrol, Anda kendalikan, baik pembeliannya maupun pengeluarannya. Lagi-lagi ini adalah untuk akuntabilitas, karena uang yang Anda belikan untuk alat-alat ini pun kan bersumber dari
JIS tadi ya. Kemudian pengeluarannya pun harus untuk kepentingan yang hubungannya dengan JIS juga. Sehingga untuk kepentingan akuntabilitas tadi Anda harus punya buku pengawasan terhadap inventaris barang ini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya buku laporan. Tadi Bu Hilda sudah menjelaskan banyak sebetulnya laporan keuangan itu ada 5 ya kalau formalnya di akuntansinya. Ada laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, posisi kekayaan, itu adalah neraca. Kemudian laporan rugi laba, laporan cash flow, kemudian laporan perubahan dana, kemudian catatan atas laporan keuangan. Namun untuk Anda yang masih sederhana begitu ya, kemudian mungkin juga saya ngomongnya kalau di perusahaan itu omset ya, mungkin di sini penerimaan JIS-nya yang disebut omset itu, mungkin Anda belum sampai 1 M barangkali, sehingga menurut hemat saya, tapi nanti kita diskusikan, atau misalnya kalau nanti dari Bu Hilda yang lebih pakar, apakah cukup gitu, menurut saya Anda cukup membuat laporan posisi keuangan dan perubahan dana tadi, itu yang paling penting begitu ya. Nah, untuk Anda yang nirlaba tidak diperlukan laporan rugi laba. Kemudian juga tidak diperlukan laporan catatan atas laporan keuangan karena mungkin masih relatif sederhana dan tadi penerimaan Anda belum relatif besar begitu ya. Nah, nanti ke depan akan saya jelaskan contohnya dan seperti tadi Bu Hilda sudah menyampaikan juga sebetulnya bagaimana bentuk dari laporan posisi keuangan tersebut. Oke. Kemudian buku tadi Mas sama Mbak ada yang namanya buku pemasukan dan buku pengeluaran arus kas ya. Ini sebetulnya lebih baiknya Anda punya 3 buku ya. 3 buku itu satu khusus buku, kalau di saya itu buku kas harian gitu ya namanya. Jadi untuk buku kas pengeluaran, buku kas pemasukan, nah Anda punya lagi satu seperti buku besarnya begitu. Jadi Anda misalnya di sini catatan masuk itu siapa apa saja dan siapa saja yang nyetor, kemudian waktunya kapan. Nah, secara mingguan mungkin Anda rekap begitu ya, secara pekanan Anda rekap di buku yang tadi buku ketiganya tadi yang buku untuk meresumekan berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Nanti Anda pindahkan misalnya dalam sepekan misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7 April misalnya menerima zakat berapa, infak berapa, sedekah berapa. Nah, kemudian dari siapanya dan kapannya Anda taruh di buku hariannya begitu ya. Setiap pekan Anda pindahkan. Atau apabila transaksinya tidak terlalu banyak, Anda bisa memindahkan secara bulanan. Nah, tetapi kalau transaksinya banyak ini akan berat secara bulanan ya. Ini nanti akan pindah ke memindahkan ke laporan keuangannya gampang gitu. Anda tidak usah menotol gitu ya dari buku hariannya. Jadi Anda harus punya, di saya itu namanya buku besar begitu ya. Dimasukkan di situ, oh buku setelah ini pemasukan kas berapa, pengeluaran kas itu berapa. Dan ini Anda kelompokkan sesuai dengan yang menyetornya, misalnya dari infak berapa, sedekah berapa, zakat berapa, wakaf berapa. Nah ini pentingnya nanti Anda bisa gampang apabila misalnya saya katakanlah begini, kenapa ya kok selisih gitu antara misalnya uang yang Anda pegang maupun yang ada di bank dengan catatan. Nah, itu Anda lihat di laporan hariannya, di catatan harian. Kira-kira di mana yang miss-nya gitu ya. Miss-nya itu di mana ada salahnya. Nah, ini untuk tracing-nya ketika Anda punya catatan lengkap akan lebih gampang dan sebenarnya akan lebih terhindar dari kesalahan ya. Jadi buku kas masuk apa isinya adalah seluruh pemasukan yang Anda terima dari mujaki gitu ya, seluruh pemasukan yang Anda terima dari para mujaki. Nah, itu siapa namanya, kemudian alamatnya, bila perlu mungkin nomor HP-nya, itu harus lengkap gitu ya. Berapa, nah di dalam buku kas masuk pun gitu, Anda usahakan ada tanda tangan yang menyerahkan. Kenapa? Karena di sini lagi-lagi akuntability-nya ya.
accountability. Jadi Anda membuat kwitansi pun ini 2 rangkap. 2 rangkap itu supaya paham gitu ketika suatu saat ada pemeriksaan bahwa uang masuk itu benar-benar sesuai dengan bukti transaksinya. Bukti transaksinya lebih sah dan valid karena ada tanda tangan yang menyerahkannya. Jadi maaf. Artinya Anda akan terhindar dari potensi kecurangan. Misalnya yang diterima misalnya 5 juta, dihilangkan nolnya jadi 50.000 itu misalnya, ya itu kan luar biasa. Maksudnya Anda terhindar dari fitnah itu begitu. Kalau Anda punya cukup bukti gitu, sehingga bukti tadi yang saya katakan bahwa yang namanya valid dan sah itu harus ada pihak eksternal yang mengesahkannya tuh, pihak eksternal tadi ada tanda tangan. Jangan lupa ini adalah untuk keselamatan dan akuntabilitas Anda. Diperlukan ketelitian dan seksama seperti itu ya. Kemudian selanjutnya tadi buku hutang ini adalah berisi dari jumlah wakaf jika ada, ya. Jika tidak ada ya Anda tulis nihil saja begitu. Nah, karena memang tadi wakaf itu harus terpisah dari yang 3 JIS tadi begitu ya. 3 JIS tadi sehingga ini adalah merupakan kewajiban Anda pada suatu saat bahwa wakaf ini akan Anda serahkan kepada lembaga yang menyelenggarakannya begitu ya. Misalnya begini, Bu, kan Samsul Ulum sendiri juga misalnya dalam renovasi atau membutuhkan misalnya untuk membeli kipas angin atau membeli karpet. Nah, betul. Nah, tapi Anda harus bisa memisahkan gitu ya, bahwa Anda badan dari JIS yang mengelola ini harus diserahkan kepada si DKM yang mengelola masjidnya. Artinya itu ada pemisahan gitu ya. Nah, nanti pada saat Anda menyerahkan, usahakan ada dokumentasi yang valid tadi ya, ada tanda tangan yang menerima tanda tangan DKM, ada kalau bisa bukti fotonya penyerahan gitu, bahwa ini misalnya ada wakaf uang yang diberikan ke DKM untuk dibelikan karpet. Nah, karpetnya sudah ada, difotokan gitu. Itu harus seperti itu gitu ya, harus seperti itu. Kembali adalah untuk accountability dari Anda sebagai pengelola JIS. Selanjutnya, tadi buku inventaris barang sudah saya sampaikan ya, bahwa ini adalah untuk mencatat seluruh peralatan. Peralatan itu adalah umumnya yang lama gitu ya, umurnya lama. Jadi itu biasanya aset jangka panjang. Peralatan itu bisa laptop, bisa mebler, kemudian bisa juga karpet, kipas angin, AC, itu namanya peralatan. Kalau perlengkapan itu cenderung kepada barang-barang yang habis pakai, Mas Mbak ya. Contoh misalnya tadi kertas, kemudian spidol, pulpen, buku kwitansi. Nah, itu adalah cenderung disebutnya perlengkapan. Anda harus punya, biasanya Anda pisahkan nih, inventaris barang sama yang perlengkapan sama peralatan. Perlengkapan sebaiknya Anda tempelkan di ruangan, karena dia peralatan Anda tempelkan. Jadi misalnya Anda punya kantor Lajis ini punya inventaris apa saja gitu peralatan itu. Misalnya ada kursi tamu 1 set. Nah, jadi tulis kursi tamu 1 set. Kipas angin misalnya ada 3, AC ada 1 misalnya, meja kerja ada 3. Nah, itu Anda tulis, ditempel gitu. Dan usahakan jangan sampai begini, ditempel tapi 5 tahun masih saja tidak berubah gitu ya. Ini sebagai pengawasan juga. Kembali lagi tadi yang ditekankan oleh Bu Lir, bahwa ini adalah akuntabilitas Anda gitu. Di situ harus Anda update ya, tiap tahun apakah bertambah atau berkurang. Misalnya berkurang Bu karena komputernya sudah rusak tapi belum beli, ya berarti Anda harus perbaharui, misalnya yang tadinya punya 3 unit menjadi 2 unit gitu ya. Nah, itu inventaris barang. Itu tadi sudah disampaikan tentang arus kas. Nah, kemudian
ini saya tadi diinfo sama Bu Hilda gitu ya, katanya kebanyakan mungkin bukan Anda sih, bukan Anda, dari beberapa pengalaman Bu Hilda bahwa para pengelola Lajis itu apa ya, kurang memperhatikan uang yang ada di bank begitu. Nah, Mas sama Mbak, tapi mungkin di next pengabdian ya, di next batch-nya, mudah-mudahan Allah memberi izin, memberi umur, kita merencanakan ada batch kedua. Nanti bagaimana cara kalau di dalam akuntansi itu ada yang namanya rekonsiliasi bank. Insya Allah nanti akan kita sampaikan kalau masih ada program, ada izin, kita bisa dipertemukan lagi. Kita akan sampaikan ke Mas sama Mbak bagaimana membuat rekonsiliasi bank. Mas sama Mbak, kenapa kita harus mencatat berapa uang kita yang ada di bank gitu ya, dan berapa uang yang kita pegang? Umumnya uang yang dipegang oleh si pengelola ini adalah dalam bentuk kas kecil. Jadi umumnya adalah untuk pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya kecil. Tetapi ketika uang yang akan Anda salurkan pada umumnya adalah Anda simpan di bank kan, Anda simpan di bank. Hal ini juga untuk pengamanan, kemudian juga karena kalau Anda rawan ya ketika Anda simpan di brankas gitu rawan gitu. Kalau di bank kan relatif aman. Tetapi Anda harus benar-benar punya pengawasannya, tidak cukup di kalau sekarang ada m-banking gitu ya, tidak cukup Anda nengok di saldonya oh sekian gitu. Kemudian juga apa namanya, ada buku tabungan. Nah, buku tabungan kan kelemahannya dia tidak di-print setiap periode gitu. Walaupun mungkin kalau Anda rajin. Jadi, tetap Anda harus punya pengawasan sehingga nanti pada saat Anda membuat laporan keuangan yang berupa posisi kekayaan ya. Nah, itu Anda harus mencantumkan saldo kas bank. Bank ini Anda kendalikan begitu sehingga apa namanya Anda harus tahu gitu ya berapa sebetulnya uang Lajis yang ada di tangan dan berapa yang ada di bank. Nah kalau di dalam apa namanya boleh jadi barangkali begini kan misalnya ada mujaki yang menyampaikan misalnya ke Pak Fatur, Pak Fatur saya mau transfer saja gitu. Uang saya adalah ini infak ya Pak, gitu. Misalnya ada Tuan A infak 500.000 begitu. Nah kalau Anda tidak kendalikan, boleh jadi Pak Fatur pun lupa gitu ya untuk oh iya ada tadi ada yang WA ke saya misalnya ada dan ada di situ kan bukti transfernya. Nah karena sekarang zaman teknologi canggih. Anda kan bisa ngeprint ya dari WA itu, dari attachment-nya bukti transfer. Nah, itu bisa Anda buat pengawasan buku banknya gitu. Jadi saldo dari tabungan bank itu bertambah berkurangnya Anda perhatikan. Boleh jadi Pak Fatur pun memberikan transferan misalnya ngasih ke panti asuhan duafa gitu ya. Misalnya menyalurkan dana sodako infak atau zakat. Misalnya 2 juta begitu. Nah, Anda cukup transfer juga bisa kan gitu ya. Jadi mungkin ijab kabulnya pada saat Anda mentransfer bahwa ini menyalurkan amanah daripada para mujaki kepada asnafnya adalah panti asuhan A gitu ya. Bismillah, cereng gitu hanya pakai mobile banking. Hal ini saya tidak tahu ya, karena saya juga tidak pakar dengan hukum syar'inya. Tapi menurut Ustaz Am boleh katanya demikian gitu, ijab kabul demikian. Nah, hal ini kalau tidak Anda awasi, tidak Anda kendalikan, tidak Anda catat karena lupa begitu. Walaupun mungkin bisa di tracking di riwayat m-banking Anda begitu ya. Nah, tetapi kalau m-banking Anda kan cuman Anda yang pegangnya. Kalau buku bisa dilihat oleh siapapun begitu ya. Untuk transparansi, untuk accountability, betapa pentingnya Anda mengawasi rekening Lajis di bank. Caranya Anda punya catatan buku bank begitu ya. Karena sudah menjadi entah kewajiban atau kewajiban barangkali ya kalau di perusahaan walaupun buku bank tapi kita punya walaupun uang rekening kita ada di bank tapi kita punya catatan buku bank gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan begitu ya, Mas sama Mbak. Nah, ini adalah bukti transaksi. Nah, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa kwitansi ini harus valid, harus sah.
Apa valid dan sahnya? Harus ada tanda tangan siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima. Jika nilainya lebih dari nilai tertentu yang harus pakai meterai, maka harus dibubuhkan meterai ya untuk keabsahannya. Karena kwitansi yang tidak dibubuhi dengan meterai kalau dia melebihi nilai yang distandarkan, kemudian tidak ada penerimanya, itu pun atau tidak tanda tangan penerima, nama jelas sama identitas, itu penting. Jadi misalnya begini, Fafatur menyerahkan bantuan tadi kepada yayasan. Betul, itu adalah misalnya ada bukti transfernya. Tapi Fafatur itu pada suatu saat Anda tetap harus menyusulkan kwitansinya, karena ini adalah uang umat ya, menyusulkan kepada ada tanda tangan basahnya, ada capnya gitu ya, dibubuhi dengan KTP si penerima di sana di yayasan tadi, sehingga itu menjadi amsah bukti transaksi ini untuk Anda pertanggungjawabkan ya. Nah itu contohnya kwitansi. Nah kemudian ini ada juga namanya memo jurnal, memo internal. Misalnya Lajis biasanya suka diminta oleh DKM untuk sumbangan buka puasa bersama dengan misalnya anak yatim. Nah ini ada apa istilahnya catatannya ya, kembali ini seperti kwitansi walaupun bukan kwitansi, jadi tetap harus ada dua pihak, siapa yang menyerahkan, siapa yang menerima. Pentingnya yang menerima adalah identitas ya, karena kalau tanpa identitas nanti bisa saja nih kalau di dalam accounting itu karena tadi akuntabilitas, jadi bukan seudon gitu ya, tapi lebih kepada kehati-hatian. Nah, kehati-hatian itulah dipagari dengan bukti yang amsah tadi ya, Mas sama Mbak. Jadi kalau misalnya tadi penerima bisa saja sebetulnya maaf bukan seudon ya ini di dalam akuntansi itu adalah tadi kehati-hatian tadi. Bisa saja misalkan yang diserahkan itu Rp5, padahal yang dicatat Rp10 gitu. Nah, hal ini agar terhindar dari fitnah ini, maka tadi bahwa bukti transaksi ini harus absah. Harus absahnya bagaimana? Harus ada tanda tangan, harus ada nama jelas, dan harus ada identitasnya gitu ya. Nah, kenapa ada identitas? Supaya bisa pada saat ada suatu masalah bisa tracing ya, bisa tracing itu ditelusuri, gitu, bisa ditelusuri. Nah, kemudian ada perjanjian kerjasama, ini biasanya lembaga biasanya, katakanlah begini, Anda Lajisu bekerjasama dengan Telkom University bidang SDM, bahwa untuk zakat profesi pegawai dan di Telkom University dosen dan pegawai akan menyerahkan ke Lajisu misalnya. Ini MOU-nya ada begitu. Nah, nanti akan detailnya akan terdaftar siapa saja yang akan menyalurkan ke Lajisu begitu ya. Nah, ini juga bahwa perjanjian ini harus ditandatangan oleh yang hak ya, yang punya kewenangan, yang punya otoritas. Misalnya di Lajisu nilainya katakanlah misalnya biasanya kalau di perusahaan itu ada gradasi ya, tingkatan. Misalnya sampai dengan sekian, misalnya dengan 1M kepala kantor, di bawahnya bisa dengan misalnya kepala bidang, kepala seksi, nah seperti itu ya. Saya tidak tahu di Lajisu apakah seperti itu, tapi kalau misalnya karena masih relatif belum besar, barangkali mungkin untuk otoritas penandatanganan dipegang oleh ketuanya, barangkali begitu ya. Kemudian itu ada faktur invoice penagihan misalnya listrik, kemudian air, biasanya begitu ya, ada fakturnya, ada invoice-nya. Nah, kemudian kalau sekarang sudah canggih tadi, sudah digital, jadi untuk pembayaran dengan m-banking, jangan lupa bukti transfernya Anda print ya, supaya menjadi bukti kemudian ditandatangan oleh dua pihak, ditandatangan oleh bendaharanya dan oleh ketuanya ya, di print-printan bukti transfer bahwa kita sudah bayar gitu ya. Nah, ini tadi sudah
sampaikan daftar penerima bantuan. Ini sudah disampaikan ya Mas sama Mbak bahwa uang itu ada yang di tangan atau di brankas Anda, kemudian ada yang di bank. Dua-duanya harus Anda monitor, harus Anda kendalikan sehingga pada setiap saat Anda bisa tahu Mas sama Mbak, terutama mungkin manajer keuangannya dulu begitu, sebenarnya berapa sih uang lajis ini yang ada di bank, berapa yang ada di kas kecilnya berapa. Nah ini makanya wajib Anda harus punya buku pengawasan bank ya, atau buku bank. Ini contoh dari bagaimana uang yang keluar masuk. Tetapi kalau misalnya contoh seperti ini mungkin untuk transaksi yang relatifnya kecil ya Mas sama Mbak. Jadi artinya disatukan antara pengeluaran dan pemasukan. Nah tadi seperti yang saya jelaskan awal bahwa sebaiknya Anda punya buku catatan harian ya, jurnal hariannya. Bukan jurnal akuntansi, maksudnya jurnal catatan ya, catatan buku masuk harian, buku kas keluar harian, di situ Anda identitasnya jelas begitu, kemudian dari siapanya dan bentuknya apa. Nah, kemudian periodically Anda pindahkan ke buku besarnya gitu ya. Nah, ini saya pikir saya tidak usah mengulas banyak ya. Karena Mas sama Mbak ketika Anda mengabdikan diri sebagai pengelola lajis, bahwa pengetahuan tentang hal ini yang mendasar pasti Anda sudah punya begitu ya. Jadi macam-macam zakat saya bacakan saja, zakat profesi, zakat mal, perdagangan, zakat fitrah, dan bagi hasil dari rekening zakat gitu ya. Kemudian juga pengeluarannya kepada siapa nih, yang 8 asnaf gitu ya. Nah kemudian untuk zakat itu memang harus hati-hati. Kemudian juga nanti ada bagaimana kalau infak, bagaimana kalau sedekah, penyalurannya kepada siapa. Nah itu pun harus dengan teliti dan seksama ya. Nah ini tadi sedekah itu juga macam-macam barangkali ya. Saya tidak tahu kalau beasiswa yang apa istilahnya itu tahfiz ya, apakah Anda mengelola atau tidak gitu. Jadi ini ada dana infak itu macam-macam katanya, untuk pendidikan, untuk ekonomi, untuk kesehatan. Mungkin hal ini tergantung, jadi mungkin begini Mas Mbak, tergantung daripada para muzaki pada saat menitipnya. Misalnya muzaki ini menitip saya, misalnya Mas Fatur, saya menitipkan infak saya adalah untuk membiayai mahasiswa yang kurang tidak bisa melanjutkan sekolah karena kurang biaya misalnya. Nah itu berarti dana pendidikan. Jadi Anda tidak bisa menyalurkan ke sembarangan gitu. Misalnya ada pedagang kaki lima yang kekurangan modal. Nah itu tidak bisa Anda salurkan karena amanatnya adalah untuk pendidikan. Lain hal ketika si muzaki ini menitipkannya, Pak Fatur saya menitipkan ini, silahkan Anda atur sesuai dengan kepentingan. Mungkin Anda lebih leluasa begitu ya. Jadi barangkali ketika Mas Fatur menerima infak itu, Anda bisa, kalau dia tidak ada embel-embel barangkali ya, tidak ada embel-embel untuk penyalurannya, maka Anda lebih bebas begitu, kemananya begitu ya. Lain hal ketika dia sudah tadi yang ini yang terikat dan tidak terikat tadi ya. Kemudian ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hilda bahwa amil itu kan ada haknya gitu ya, ada haknya. Ya silakan nanti diperdalam seperti haknya. Kemudian umumnya amil ini sesuai dengan kebijakan si ketua lajisnya ya, atau entah ketua apa gitu, ketua yang bisa memberi otoritas atau biasanya kadang-kadang lajis ini di kompleks saya ada di bawah DKM begitu, sehingga yang menentukan berapa sih hak amil gitu ketua DKM gitu ya. Nah ini yang jelas, kembali lagi Mas sama Mbak, yang jelas bahwa Anda harus punya dokumen dasar
ya, dokumen dasar yang absah, yang valid, bahwa sebetulnya berapa ada keputusan gitu, ambil ini. Jadi kalau kata Jawanya bukan sak-sae atau kalau Sundanya mah sangeunahna begitu ya. Jadi Anda memang harus punya dasar gitu untuk si pengelola ini berapa kebijakannya. Nah, kebijakannya ini yang harus Anda simpan, Anda pegang gitu ya, supaya suatu saat bahwa ketika di tracking atau suatu saat Anda diaudit, Anda punya buktinya gitu ya. Oke, sedikit pengetahuan bahwa apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan. Di sini di laporan keuangan itu adalah apa sih gitu ya. Kenapa harus dibuat laporan ini? Pentingnya di laporan keuangan itu ada ringkasan pencatatan yang kalau dari usaha itu kan pencatatan usaha berapa pemasukan, berapa biaya gitu kalau bahasa sederhananya. Nah, di Anda adalah ringkasan dari berapa sih penerimaan yang Anda terima daripada donatur ya, para entah itu muwakif atau mujaki begitu. Kemudian berapa yang sudah Anda salurkan dan biaya-biaya apa saja yang Anda keluarkan dalam pengelolaan najis ini. Di situ tercermin begitu ya. Di laporan perubahan dana tadi. Jadi Anda bisa ketahuan berapa sih sebetulnya. Nah, ini kalau saya definisi ini cenderung definisi untuk organisasi yang laba ya, perusahaan, makanya ada namanya laporan laba rugi. Nah, ini tadi oleh Bu Hilda sudah dijelaskan ya, Mas Amamba. Saya ulang sedikit saja, tadi Bu Hilda sudah lebih menjelaskan. Sesungguhnya barangkali ada apa sih yang punya, nah aset lancar tadi ya, misalnya Anda punya ATK, alat tulis kantor, itu aset lancar. Kemudian Anda punya tinta printer, apalagi ya aset lancar itu pokoknya yang dia periodenya tuh habis dalam 1 tahun gitu, itu namanya aset lancar. Nah, kemudian ya, sudah barang tentu ada kas ya. Kalau setara kas tuh misalnya kalau Anda kan tidak punya deposito. Kas setara kas tuh biasanya deposito, tapi Anda kan tidak punya deposito gitu ya. Nah, kemudian piutang juga mungkin Anda tidak punya piutang karena kan kalau baitul mal itu sih ada ya, artinya dia meminjamkan modal, baitul mal wa tanwil itu kemudian tanpa bunga kan nanti dicicil. Tapi saya tidak tahu apakah jika Anda punya kegiatan penyaluran itu, baitul mal yang Anda pinjamkan ke yang membutuhkan, bentuknya pinjaman tapi tanpa bunga, kemudian dicicil, Anda catat sebagai piutang gitu ya. Kalau efek itu adalah saham, mungkin Anda tidak punya saham. Itu namanya aset lancar. Aset tidak lancar, sebenarnya mungkin aset tetap saja Anda. Apa sih aset tetap? Yaitu aset itu kan kekayaan yang Anda punya yang umurnya lebih dari 1 tahun. Contohnya tadi ada kursi, ada komputer, ada laptop, ada kipas angin, ada AC. Itu adalah semuanya Anda catat di aset tetap. Gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang utang? Kelihatannya kalau Anda kan utang itu adalah tadi wakaf tadi ya, karena Anda tidak mungkin ngutang bank itu untuk apa legis utang bank ya. Ya jadi di sini yang disebut dengan utang di Anda adalah jumlah wakaf yang belum disalurkan begitu. Jadi Anda terima titipan wakaf, nah belum disalurkan, nah itu menjadi utang ya. Nah ini saldo dana dan sebagainya itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Hilda ya. Nah ini adalah laporan bagaimana. Nah, ini kalau Anda punya catatan harian, Mas sama Mbak ya, ini gampang di sini memindahkannya gitu, memindahkannya. Jadi kami dari tim Bu Hilda dan Bu Tri punya rencana sebetulnya jika Mas sama Mbak suka dan berkenan ingin sekali membuat aplikasi yang otomatis. Jadi Anda tidak riweuh begitu ya, manual memindahkan walaupun itu pakai komputer, di computerize. Kalau pakai aplikasi nanti cukup ada ngedit di menginputkan angka di satu perkiraan atau satu item, nanti akan dia lari ke masing-masing kebutuhan, misalnya di laporan perubahan dana dan di kekayaan gitu ya. Nah nanti insya Allah mudah-mudahan ada restu dan Anda berkenan dan pihak Telio juga menyetujui, kita akan ada batch kedua begitu ya, yang kalau Anda sudah memahami ini, menerapkan ini manual, nanti kita akan buatkan aplikasinya. Terakhir ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan bahwa
Anda harus pisahkan rekening zakat, infak, dan sedekah karena akan berbeda asnafnya atau penerimanya. Kemudian juga pengeluaran yang menggunakan cek, hati-hati Anda fotokopi begitu ya, ininya supaya Anda punya bukti. Kemudian siapa yang menerimanya tadi, identitasnya jangan lupa, dan tanda tangannya. Nah, kemudian juga penyaluran masing-masing dana diambil dari sumber masing. Jadi Anda untuk zakat ya dari zakat, untuk infak dari infak, untuk sedekah dari sedekah. Kemudian mutasi bank ya tadi ya sudah saya amanatkan bahwa Anda harus punya pengawasan buku bank. Nah, itu ada kas yang di tangan juga Anda harus bukukan. Kemudian yang paling tidak kalah pentingnya memisahkan antara yang mencatat dengan yang memegang ya. Itu supaya tidak terjadi fitnah tadi. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa disampaikan. Mohon atas segala perhatiannya. Waktu saya kembalikan lagi kepada Ibu Tri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada penuturan yang kurang pas atau yang kurang berkenan atau menyinggung kepada Mas sama Mbak ya. Enggak, silakan Neng Tri. Oke. Baik, alhamdulillah Ibu Win, terima kasih atas pemaparannya gitu ya. Jadi memang untuk penerapan PSAK 109 itu tadi sudah dipaparkan ya, mulai dari Bu Hilda pemaparannya secara general, kemudian ke teknisnya ada di Bu Wiwin gitu. Nah, di sini saya lihat untuk chat sudah ada yang bertanya ya. Yang pertama itu dari siapa ini? Ini Bapak, Mas, atau Adek nih? Afif nih. Bapak Afif ya. Oke, Bapak Afif, di sini pertanyaannya adalah, nah berarti tidak ada awalnya nih, tiba-tiba berarti dalam akuntansi alur wakaf itu disebut utang ya Bu. Nah mungkin ini pertanyaannya untuk siapa ya Bu? Untuk Bu Win mungkin ya tadi pada saat pada saat Bu Win pemaparan ini pertanyaannya muncul Bu. Baik. Terima kasih Bu Tri. Terima kasih Mas Afif. Kalau Mas agak umum ya. Saya mau Bapak mau Adik. Terima kasih Mas Afif pertanyaannya. Betul Mas, betul. Jadi karena wakaf ini pada umumnya mungkin ini juga harus yang lebih menguasai syar'i. Ini saya logika yang menjawabnya. Bahwa wakaf itu umumnya tergantung mewakifnya. Dia mewakafkan untuk apa? Jika wakaf itu diamanahkan untuk jangka panjang, untuk aset, misalnya begini, misalnya saya ke Pak Fatur, saya nitip uang 500.000 belikan karpet Masjid Samsul Ulum. Itu sudah jelas ya, itu wakaf kan jelasnya. Nah, Pak Fatur saat mencatat ini adalah sebagai titipan, karena kan dia disalurkannya sudah khusus tuh ke Samsul Ulum nanti. Jadi beliau catat sebagai utang karena sebenarnya bukan hutang sih gitu, cuman titipan ini di dalam akuntansi digolongkan hutang begitu. Bisa gini, nah ibu pupu udah tidak punya hutang, kenapa wakaf jadi hutang gitu. Jadi kalau di dalam akuntansi Mas Afif ya, titipan itu namanya utang gitu. Kenapa? Karena kita hanya dititipin gitu, hanya dititipin yang akan kita sampaikan kepada yang haknya. Nah, jadi pada saat Anda belum menyalurkan, belum mengeksekusi titipan ini, wakaf ini, Anda catat di catatan keuangan Anda sebagai titipan, sebagai utang. Karena kalau tidak Anda catat sebagai utang, Anda campur dengan yang 3 tadi ya, yang jis, yang zakat, infak dan sedekah. Semoga memuaskan. Terima kasih, Neng. Oke, baik. Hatur nuhun Bu Wiwin. Bagaimana Mas Afif? Apakah jawabannya sudah menjawab pertanyaan dari Mas Afif? Kalau tidak mungkin Bu Hilda lebih ahli bisa memuaskan. Bu Hilda, apakah mau menambahkan? Boleh, Bu Tri. Ya, silakan. Untuk menambahkan sedikit. Jadi untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini seperti tadi sifatnya sudah dijelaskan oleh Bu Wiwin gitu ya, yang sifatnya lebih jangka panjang, kemudian itu menjadi titipan. Di samping itu juga mengingat bahwa dari 2 sifat dari donasi dalam Islam itu, di mana zakat, infak, sedekah ini ada kemiripannya, yaitu untuk segera ditunaikan. Jadi segera ditunaikan. Sementara kalau wakaf itu sifatnya lebih kepada jangka panjang.
Nah, kemudian dari regulasi pun, jadi wakaf itu lebih menuntut lembaga pengelolanya untuk mengelola jangka panjang, sehingga kebermanfaatannya itu menjadi jangka panjang untuk umat gitu. Mungkin kalau kita runut ada sejarah Islam itu ada madrasah gitu ya, berdasarkan kemudian rumah sakit gitu. Nah, ini pengelolaannya khususnya. Nah, dari regulasi pun di Indonesia itu ZIS lembaga zakat, infak, sedekah itu menerima kemudian segera menyalurkan. Menerima sementara kalau wakaf kan menerima kemudian mengelola kemudian manfaatnya yang diterima oleh masyarakat. Nah, ini kenapa lembaga zakat itu memisahkan wakaf itu sebagai titipan. Jadi yang menjadi operasional utama lembaga zakat adalah zakat, infak, sedekah. Ini yang menjadi dua operasional utama. Sehingga ini merupakan pendapatan. Jadi kalau kita lihat tadi secara laporannya, ketika menerima zakat, infak, sedekah, itu dicatat sebagai penerimaan atau pendapatan. Gitu ya. Nah, tetapi begitu menerima wakaf, itu dicatatnya sebagai kelompok titipan. Kewajiban di laporan posisi keuangan hutang. Tetapi ketika menyalurkan yang zakat, infak, sedekah di penyaluran, sementara ketika menerima titipan wakaf, maka penyaluran untuk menunaikan kewajiban. Jadi kemudian kita juga bisa melihat dari regulator untuk lembaga zakat adalah Basnas. Sementara regulator untuk wakaf adalah BWFI, Badan Wakaf Indonesia. Tetapi kemudian dari PSAK-nya, PSAK zakat infak sedekah amil ya, PSAK untuk lembaga pengelolaan zakat infak sedekah diatur oleh PSAK 109 untuk ambil zakat. Sementara PSAK untuk wakaf, bagaimana pelaporannya untuk lembaga wakaf, diatur oleh PSAK 112. Namun kita nggak perlu khawatir juga, wah kalau begitu lah isu ini dong nggak boleh terima wakaf. Tidak juga, artinya kita tidak perlu khawatir sampai se-strict itu ya. Yang penting intinya dari lembaga amal Islam keislaman adalah ketika menerima amanah itu ditunaikan gitu ya. Nah, kemudian pengambilan hak-hak yang memang sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, jadi kenapa jalan tengahnya adalah lembaga zakat itu diperkenankan ketika dia menerima titipan wakaf. Tetapi pelaporannya adalah pada kewajiban, pada titipan tadi. Ini merupakan karena yang namanya aturan kita nggak bisa langsung strict gitu ya. Toh yang penting perjalanannya, penunaian amanahnya berjalan dengan baik gitu ya. Jadi hanya ini dari sudut pelaporan supaya dia jelas, oh ini merupakan wakaf yang menjadi titipan bagi lembaga zakat gitu. Itu Mbak Safif, Putri. Oke, baik. Terima kasih Bu Hilda. Sudah sangat jelas ya Mas Afif untuk penjelasannya dari Bu Win, baik dari Bu Hilda. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Bagas Huda. Nah, pertanyaannya bagus juga nih. Kalau di DKM Syamsul Ulum itu pakai 3 rekening yang berbeda ya peruntukannya. Antara wakaf memakai 2 rekening dan 1 rekening untuk infak operasional. Selama ini mendatanya di Google Sheet gitu ya untuk pemasukan kami ambil dari laporan, dari rekening koran dan pengeluaran ada alurnya dari pengajuan sampai dengan LPJ-nya mungkin ya. Nah, pertanyaannya, apakah di akuntansi sendiri ada metode untuk mengelola cash seperti ini, seperti berbasis web? Terima kasih. Ya, mungkin tadi ini sudah sempat disinggung oleh Bu Win ya, Bu ya, tadi di akhir slide ya, gitu.
Jadi memang untuk punten ini Bu Win, Bu Hilda. Jadi di sini saya izin Silakan Neng, menambahkan jelaskan ya aja ya. terkait dengan pertanyaan dari Mas Bagas. Mungkin tadi karena sudah disinggung ya di awal pada saat Bu Win memaparkan materi. Jadi memang ini ke depannya rencana kami dari tim Abdimas memang ingin membuat aplikasi begitu ya Bu ya untuk Lazisu gitu ya jika memang dimungkinkan nanti ke depannya supaya apa? Nah, di sini kan ternyata memang pencatatannya mungkin masih manual ya semuanya gitu ya. Di sini juga masih menggunakan Google Sheet gitu. Nah, nanti dengan adanya aplikasi itu untuk memudahkan. Jadi ketika kita input suatu transaksi misalnya ada penerimaan wakaf contohnya tadi. Nah, ketika kita input di aplikasi itu nanti akan langsung lari ke laporannya tersendiri gitu. Jadi kita tidak perlu menyusun laporannya lagi gitu. Jadi semuanya sudah terotomatisasi. Gitu. Itu harapan kita ke depannya seperti itu. Oke, mungkin Ibu ada yang menambahkan? Udah cukup, Neng. Bu Yilda bagaimana? Baik, Bu Tri, saya sedikit. Untuk yang sudah dipraktekkan ya, artinya apapun bentuk pencatatan saat ini kita sangat apresiasi ya. Artinya kalau secara untuk di Lazisu itu sudah ada pelaporan, walaupun mungkin kalau orang untuk akuntansi kita menyebutnya masih single entry ya, sementara akuntansi itu menganut double entry. Nah, tetapi kita ingin mengukur gitu ya, mengukur tingkat ketercapaian program, tingkat ketercapaian target fundraising gitu ya. Ini yang mungkin akan lebih terbantu ketika penyusunan laporan keuangan menurut akuntansi, dan kita akan breakdown-nya ke dalam bentuk per program. Nah, ini yang sebenarnya tujuan dari sosialisasi kita adalah untuk mengenalkan kebermanfaatan laporan akuntansi, dan kemudian tahap berikutnya ya mudah-mudahan memang ada kelanjutan dengan untuk lebih mempermudah seperti dari pertanyaan ini dan sudah dijelaskan sudah disinggung oleh Bu Wiwin tadi awalnya, apakah kita akan bersama-sama gitu ya, bersama-sama lebih mewujudkan lagi profesionalitas, akuntabilitas, transparansi dari Lazisu ini, sehingga akan semakin banyak tertarik ingin tahu. Jadi lebih sering ngeblas mungkin gitu ya, ngeblas, kemudian fundraising, kemudian penyaluran juga semakin lebih luas. Nah, ini yang sangat berharap bersama. Itu Bu Tri sedikit dari saya. Jadi kami sangat dengan senang hati jika Lazisu bersedia untuk next step-nya gitu. Ya kan Bu Tri? Ya, baik. Terima kasih Bu Hilda atas tambahannya. Nah, jadi seperti itu ya. Siapa ini tadi? Mohon maaf, Mas Bagas gitu ya. Jadi memang rencana kita ke depannya ingin membuat aplikasi gitu ya. Jadi kita bersama-sama untuk menyusun aplikasinya gitu ya. Bagaimana kebutuhan dari Lazisu, kemudian kami bantu untuk bagian akuntansinya seperti itu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Bagas ya atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mbak Fahriarik ya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan nama ya. Nah, izin bertanya Bu, apakah ya? Oh, Mas ya. Oh, mohon maaf. Oh, mohon maaf itu Mas ya. Oke. Oke, mohon maaf ya. Nah, jadi di sini apakah Amil boleh mengambil haknya pada setiap program-program yang dibuat oleh lembaganya seperti ACT ya, yang punya banyak program gitu. Dan jika program tersebut belum mencapai target pendanaan, apakah Amil tetap boleh untuk mengambil haknya? Mangga. Saya tidak bisa menjawab, Neng. Tidak punya kapasitas. Bu Hilda barangkali. Kapasitas Bu Hilda, silakan Ibu. Makasih untuk Mas ya, Fahriarik. Tadi kita sudah lihat ya untuk zakat gitu ya. Zakat memang Al-Quran sendiri memperkenankan Amil yang tercantum sejajar posisinya dengan asnaf-asnaf yang lain, yang 7 yang lain. Jadi Amil menjadi asnaf yang masuk dalam 8 asnaf yang berhak untuk menerima Amil ini. Karena
amil ini sendiri pun merupakan suatu profesi ya, yang layak, yang membutuhkan pemikiran, tenaga gitu ya, perhatian gitu, dan itu layak untuk diapresiasi. Nah, untuk infak sedekah sendiri yang sifatnya lebih fleksibel gitu ya. Kalau kalau zakat tadi agak-agak strict, lembaga zakat pun lebih berhati-hati untuk menyelenggarakan zakat ini, karena ini wajib, hukumnya wajib, ibaratnya lebih besar kehati-hatian di sini gitu. Nah, tetapi untuk infak dan sedekah ini bukan berarti jadi jor-joran amilnya, tidak gitu ya, tetapi juga amil pun tetap memiliki hak, dan ini butuh semacam dasar, landasan. Istilahnya kalau yang tidak wajib, yang tidak ada statement di dalam Al-Quran gitu kan, akan ada mencari sunnahnya, kemudian ada ijtihad ulama gitu ya. Nah, biasanya lembaga zakat itu, lembaga-lembaga syariah itu akan memiliki dewan syariah. Nah, untuk menetapkan berapa besarnya hak dari amil atas infak sedekah ya, ini biasanya membutuhkan keputusan dari dewan syariah. Berapa besarnya ini dinyatakan boleh fleksibel. Umumnya rata-rata boleh dikatakan ada yang 20%. Saya berikan statement 20%, bukan berarti ini adalah fix ya. Bisa ada yang 20%, 25%. Tetapi yang terpenting adalah mengenali dari sifat lembaga itu sendiri. Nah, berapa kira-kira tepatnya, kemudian berapa kebutuhannya, kemudian kebutuhan-kebutuhan apa saja bagi amil ini. Tadi ada beban gaji gitu ya, kemudian mungkin operasional kantor gitu. Berapa sih yang optimal, yang tidak pelit dan tidak royal gitu ya, tidak mubazir gitu ya, sehingga setiap amanah yang diterima ini dapat tersalurkan. Nah, itu butuh pertimbangan dari adanya semacam surat keputusan SK. Berapa sih dari infak sedekah ini yang boleh dijadikan operasional amil. Karena amil ini sendiri mereka menyisihkan waktu, pikiran, tenaga untuk hal ini. Nah, itu bisa 10%, 15%, 20%, 25% begitu ya. Nah, ini yang ketika kita memiliki sistem, ini yang bisa disetting. Ini bisa disetting sehingga amil pun terjaga gitu. Sehingga tidak ada yang curiga sama amil gitu. Ya, benar nggak sih gitu-gitu ya. Artinya kalaupun amil menggunakan sebagai operasional, ini loh operasionalnya, transparansi. Kami berada di dalam wilayahnya. Memang sesuatu yang memang kami lakukan itu memang berada di dalam wilayah, dan kami istilahnya amil dihargai secara profesionalnya gitu loh. Artinya kita juga juga tidak ingin amilnya suruh bekerja tetapi juga tidak ada kompensasi yang layak gitu. Nah, kemudian tadi ada kelanjutan pertanyaannya, kalau target dananya belum tercapai gitu. Nah, ini target dana yang belum tercapai ini tergantung ya dari tujuannya apa. Apakah jadi dari sini sebenarnya ini gunanya kenapa laporan keuangan ya. Jadi sehingga ketika para donatur, para pembaca laporan keuangan bisa melihat, oh ternyata amilnya ngambil 20%, wajar kok gitu ya. Biasanya kisaran seperti itu. Jadi itu tergantung dari SOP-nya, kebijakan dari si amilnya itu. Bagaimana ketika dia memberikan laporan itu dapat mempertahankan kepercayaan, dapat mempertahankan, dapat menumbuhkan, menambah gitu. Yang kita harapkan ada ketika kita memberikan laporan, donatur malah makin rame-rame untuk melakukan donasi. Oh, saya berdonasi di sini, ternyata kebermanfaatannya memang makin luas, sehingga si amilnya sendiri pun semakin bersemangat kompensasi. Mereka katakan misalnya saya pakai angka 20% ya, saya pakai angka 20%. Katakanlah tadinya itu 10 juta gitu ya, 20% berarti 2 juta untuk operasionalnya amil gitu kan. Kemudian
ternyata pelaporannya tuh rapi gitu ya, rapi, ketahuan, oh amilnya sekian, amil itu untuk ini, untuk itu gitu ya. Kemudian berikutnya, karena kepercayaan tadi, maka meningkat, penerimaannya jadi 100 juta gitu. Nah 100 juta, 20%, artinya 20%-nya amilnya bisa bertambah banyak, kemudian bertambah sejahtera. Tetapi mereka memang bekerja keras untuk meningkatkan fundraising-nya, bekerja keras untuk melakukan penyaluran. Nah ini yang kita harapkan dari pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel gitu sih. Oke. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Hilda, sangat jelas gitu ya pemaparannya. Untuk pertanyaannya Mas Fahri mungkin sudah terjawab ya oleh Bu Hilda. Baik, apakah ada yang lagi ditanyakan? Ada sedikit Bu Tri. Ya, mangga Bu. Bisa saja juga ada untuk suatu program-program tertentu yang lembaga amil memutuskan untuk tidak melakukan pengambilan hak amil. Itu bisa. Jadi untuk infak sedekah itu fleksibel. Jadi bisa mereka ngambil, bisa tidak ngambil gitu ya. Ini yang dikatakan tadi optimalnya di mana? Optimumnya di mana untuk program-program ini? Ada bahkan kalau misalnya terjadi kebencanaan, bencana tidak ada yang bisa menduga, tidak ada yang bisa melakukan perencanaan ketika terjadi bencana. Maka lembaga-lembaga ini mereka turun dulu sebelum mereka melakukan fundraising. Jadi mereka saja mengambil dana-dana cadangan. Jadi ada kalanya infak sedekah itu disisihkan dananya untuk dicadangkan. Nah, tapi masih dalam batasan yang wajar ya. Artinya ketika terjadi bencana yang membutuhkan turun tangan langsung, gempa gitu ya, banjir gitu. Itu fundraising belum terjadi, lawang kita nggak tahu bencananya kapan gitu kan, tidak ada perencanaan. Maka dana cadangan inilah yang dilakukan, yang diberikan, yang disalurkan terlebih dahulu untuk membantu para korban. Gitu. Itu sih Putri. Oke. Baik, ya, terima kasih Ibu Hilda atas pemaparannya, gitu ya, sudah sangat jelas sekali, gitu ya. Kemudian mungkin berhubung kita akan memasuki waktu zuhur, gitu ya, jadi mungkin kita untuk acara kegiatan Abdi Mas hari ini kita cukupkan sekian ya Bapak Ibu, Mas Mbak. Jadi alhamdulillah online Abdi Mas hari ini dapat berjalan dengan baik ya. Semoga ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat dan juga saum serta ibadahnya di bulan suci ini dapat lancar ya. Amin ya robbal alamin. Kemudian sebelum ditutup, saya mengingatkan kembali untuk tidak lupa mengisi link absensi yang sudah di-share pada kolom chat, karena nanti kami akan membagikan sertifikat berdasarkan email yang masuk pada link Google Form tersebut. Begitu ya. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih sekali, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Ya, semoga apa yang kita harapkan tadi dapat berjalan di kemudian hari gitu ya. Kemudian apa yang kita rencanakan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, baik. Jika tidak ada lagi yang bertanyakan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Fatur dan semuanya. Semoga kita ketemu lagi di batch kedua kalau ada waktu dan kesempatan.